Shalom adik-adik. Apa kabarnya Kak Andes? Puji Tuhan, Kak Frede. Baik Kak Frede, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita mau ngapain nih Kak? Kita mau ibadah sekolah minggu dong Kak Andes. Iya betul sekali. Semuanya adik-adik pasti sudah semangat ya Kak Frede. Betul Kakak. Tapi Kak, kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan ya hari ini kalau kita mau beribadah nih Kak? Nah adik-adik, semua adik-adik yang masih di tempat tidur semuanya bangun ya. Kita mau ibadah, kita harus mempersiapkan hati dan juga pikiran kita serta sikap kita adik-adik. Untuk adik-adik, pakaiannya harus rapi Kak Andes. Betul sekali Kak. Sikapnya juga nggak boleh lari-lari adik-adik ya, harus yang baik. Nah untuk adik-adik di rumah jangan lupa juga untuk mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Betul sekali. Hari ini kita mau siap bersuka cita Kak Frede. Iya Dan kita mau menaikkan pujian kita Kak. Kita mau katakan Hasiarkan di gunung. Semua adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri ya Kak Frede ya. Berdiri ya. Kita gunakan tangan kita dan juga mulut kita untuk memuji nama Dia. Hai siarkan di gunung, di bukitan, di marajuah. Hai siarkan di gunung, lahirnya awasin. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukitan, di marajuah. Hai siarkan di gunung, lahirnya awasin. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukitan, di marajuah. Hai siarkan di gunung, lahirnya awasin. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh dipersilakan duduk kembali. Nah Kak Andes, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita bersama-sama berdoa dulu ya Kak Andes ya. Baik. Untuk adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami Bapa di dalam ibadah kami ini, biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, hari ini Kak Fredi kita mau kembali mengingat Kak akan ke-10 perintah Allah. Tapi hari ini Kak Andes dan juga Kak Fredi akan mengingatkan kembali adik-adik untuk perintah Allah yang pertama dan juga perintah Allah yang kedua. Perintah Allah yang pertama apa nih Kak Fredi? Perintah Allah yang pertama itu adik-adik, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul sekali. Dan perintah Allah yang kedua yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Oke Kak Andes, kita akan mulai ibadah kita selanjutnya lagi ya Kak ya. Betul. Kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan
bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya Kandes ya. Betul sekali. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Hari ini Kak Freddy kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali menaikkan satu pujian Kak. Kita mau katakan, Yesus memanggilku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Adik-adik, sebelum kita nonton video dan kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan Yesus telah menyertai dan melindungi kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau melihat video dan mau mendengarkan renungan dari firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan menjadi penuntun bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus, di mana pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan semua orang untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Tetapi adik-adik, pada waktu semua orang sedang mendaftarkan dirinya, Maria mulai merasakan akan melahirkan. Sudah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, tetapi tidak ada tempat bagi Maria untuk bersalin. Yuk adik-adik, kita lihat videonya. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Bagaimana adik-adik sekolah minggu semuanya? Sudah lihat ya untuk video yang boleh kita tonton bersama-sama pada pagi hari ini? Ya, video hari ini mengisahkan bagaimana tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, perjalanan Maria dan juga Yusuf yang ingin mendapatkan tempat ya. Mereka mengetuk dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata tidak ada tempat buat Maria untuk melahirkan, tapi pada akhirnya ada satu tempat yang bisa dipergunakan Maria untuk melahirkan, tapi ternyata tempat tersebut tidak bagus adik-adik, tidak mewah, tidak wah ya, tapi ternyata Tuhan Yesus lahir di sebuah tempat yang kecil, dan juga tentunya adalah tempat ini ternyata adalah sebuah kandang domba. Nah, ada beberapa makna atau ada 3 makna yang mau kami sampaikan mengenai tentang kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba ini. Makna yang pertama yaitu bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba yaitu maknanya ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi kita semua ya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan suatu tindakan di mana Allah meninggalkan segala kemegahannya, meninggalkan segala kemuliaannya, dan Dia mau lahir untuk menjadi manusia. Dan adik-adik bisa baca di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Lalu makna yang kedua ialah
bahwa Tuhan Yesus ingin memperlihatkan akan kepeduliannya. Bagaimana kita tahu bahwa kandang domba itu merupakan tempat yang hina, tempat yang mungkin tidak layak untuk apalagi untuk melahirkan seorang ibu ya. Nah, tapi di sini kita mau melihat bahwa maknanya adalah Tuhan Yesus itu sangat peduli terhadap orang-orang yang mungkin tidak banyak diterima di masyarakat ya. Tuhan Yesus peduli, sangat peduli, terutama dalam setiap kisah yang mungkin kita semua sudah pernah dengar ya adik-adik sekolah minggu semuanya, seperti pemungut cukai, kisah pemungut cukai, kemudian kisah orang buta, kisah orang lumpuh, kemudian kisah orang kusta, dan juga ada juga tentang perempuan yang tidak baik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang seperti itu ya. Tuhan Yesus sangat peduli terhadap orang-orang seperti itu. Dia tidak meninggalkan mereka, tapi Tuhan Yesus justru malah mendatangi dan juga merangkul, mengasihi mereka semua. Nah, sama seperti kita semua ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Kita mau dari keluarga yang terpandang, tidak terpandang, atau kita keluarga yang biasa-biasa saja, atau mungkin kita kurang pintar, atau kita pintar, atau dalam hal apapun, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita ya. Nah, makna yang ketiga ialah bahwa Tuhan Yesus sangat ingin, atau Tuhan Yesus menyatakan akan pengampunannya. Dan kita lihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba itu, yang namanya kandang domba itu biasanya kotor ya, kemudian bau, dan juga mungkin buat kita semua adalah jijik ya kak, kotor ya kak gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mau lahir di tempat seperti itu ya adik-adik. Begitu juga dengan kita semua. Kita merupakan manusia yang berdosa ya, hidup kita dipenuhi dengan dosa, bahkan hati kita pun juga kotor. Kadang-kala nih mungkin adik-adik ataupun kandes maupun guru-guru yang lain juga kadang suka sering menyakiti teman kita, atau menyakiti orang tua kita, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, misalkan dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik, kemudian kita mukul teman, kemudian kita mencontek. Itu merupakan semua hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang berdosa ya. Tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik semuanya, kita tahu bahwa Kristus mau hadir, tetap mau hadir di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Tentunya adalah untuk mengampuni kita, kemudian untuk memulihkan kita, lalu kemudian menyucikan kita dari dosa, dan tentunya adalah Tuhan Yesus mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Demikian firman pada pagi hari dan juga video yang boleh kita tonton atau lihat bersama-sama, dan semoga untuk hari ini dan juga seterusnya kita boleh memaknai akan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan tentunya adalah juga dengan penuh rasa bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap hadir dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Baik, terima kasih untuk seluruh adik-adik sekolah minggu semuanya. Dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini firman dan juga video yang boleh kami lihat dan juga tonton akan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat sayang kepada kami semua, dan begitu juga kami mau terus Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh dan juga lebih dalam lagi. Ajari kami semua Tuhan Yesus supaya kami mau terus boleh dengar-dengaran akan Engkau, dan kami boleh memiliki hati yang boleh terus bersyukur dan juga memiliki hati yang bersih, sehingga kami terus boleh menjadi anak-anak Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong berikan juga kami hikmat, kekuatan, dan kesehatan juga ya Bapa dalam kami boleh menjalani hari-hari kami, dalam sekolah kami, dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Hindarkan kami dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kami terus boleh merasakan akan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami
Dan Tuhan Yesus tolong sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita nih Kak Andes. Tapi sebelumnya Kak Andes, sebelum kita berpisah, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau katakan selamat datang Yesus Tuhanku. Dan kami mengundang untuk adik di sekolah minggu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang jauh di surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan dikau kudus dan mulia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Hari ini Kak Frede, kita mau mengucapkan terima kasih ya Kak, untuk seluruh partisipasi adik-adik sekolah minggu semuanya, dan juga tentunya partisipasi dari para orang tua ya Kak. Terima kasih karena hari ini, tepat di tanggal 5 Desember, kami guru-guru sekolah minggu sudah memberikan apa yang sudah adik-adik juga berikan kepada kami untuk kami boleh bagikan dalam bentuk berbagi makanan ya Kak Frede kepada orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih ya buat adik-adik dan juga mama papa, om tante semuanya. Sekali lagi biarlah setiap pemberian yang boleh adik-adik berikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya Kak Frede, kita mengucapkan selamat